Apa Indonesia nggak cetak uang aja untuk bayar utang negara? Bibi, kalau misalkan kita punya utang 100 triliun, kenapa gak kita coba aja bayarnya pakai bikin uang lagi sebanyak 100 triliun? Nggak bisa gitu lah. Loh, kok gak bisa? Emang pernah dicoba? Pernah dicoba, makanya aku bilang kayak gitu. Tahu nggak sih, kalau di era 60-an, kita pernah loh memproduksi uang secara besar-besaran. Kenapa? Ya karena buat nutupin utang, negara defisit. Tapi apa coba hasilnya? Kita malah kena krisis ekonomi. Bahkan tingkat inflasi kita mencapai 594%. Terus gimana? Ya berarti itu jawabannya. Mencetak uang secara besar-besaran untuk menutupi utang negara bukan solusi. Tapi kok bisa gitu ya? Bisa apa, Bro? Ya bisa inflasi gitu maksudnya. Nih ya, aku jelasin. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia nggak bisa lepas begitu aja dengan Belanda. Ya, walaupun Belanda mengakui sih bahwa Indonesia merdeka, namun Belanda tidak bisa melepaskan Irian Barat begitu saja. Maka dari itu, pemerintahan Soekarno memfokuskan untuk membebaskan Irian Barat. Jangan lupa juga, saat itu banyak sekali aksi separatisme. Jadinya, banyak operasi militer yang harus dibiayai oleh negara. Bukan hanya pembebasan Irian Barat. Bagus sih kekuatan militer kita saat itu, bahkan tergolong yang terkuat di Asia Timur. Tapi sayang, ekonomi kita anjlok. Hah? Anjlok? Yang benar aja. Rugi dong. Pakai nanya, saat itu uang yang beredar di masyarakat banyak banget. Saking banyaknya, itu mempengaruhi harga bahan pokok yang makin mahal. Jadinya, masyarakat punya banyak uang, tapi gak ada gunanya. Orang harga beras aja setinggi langit. Di tengah huru-hara itu, pemerintah malah membangun proyek yang sangat besar-besaran. Contohnya seperti pembangunan Masjid Istiqlal, pembangunan Monas, dan pembangunan Stadion GBK. Alhasil, masyarakat Indonesia mengalami kelaparan dan demo di mana-mana. Faktor itu pun yang menjadi turunnya Soekarno di masa kepresidenan. Oh ya? Terus gimana? Nah, di tahun 1965, Soeharto menduduki kursi kepresidenan. Beliau langsung menghentikan pencetakan uang yang berlebih, juga memberhentikan proyek-proyek tadi. Beliau membangun kembali ekonomi Indonesia hingga tingkat inflasi 594% tadi dapat ditekan menjadi 9,9% di tahun 1969. Kita sampai dipuji loh sama Bank Dunia sebagai salah satu keajaiban Asia pada saat itu. Kok bisa? Emangnya Soeharto ngelakuin apa aja? Gak cuma Soeharto, salah satu tokoh yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia saat itu ialah Widjojo Nitisastro. Widjojo dan kawan-kawan ditugaskan oleh Soeharto untuk membenahi perekonomian Indonesia saat itu. Di tangan mereka lah Indonesia mulai mengenal sistem perekonomian liberal. Pada saat Orde Lama, kita tuh anti banget loh sama yang namanya liberalisme. Tapi pada zaman Orde Baru, kita mulai membuka diri kita, bertransaksi ekonomi dengan negara-negara liberal. Deregulasi dilakukan oleh Soeharto agar investor luar dapat dengan mudah berinvestasi di Indonesia. Tapi sayangnya pembangunan saat itu masih berfokus di Pulau Jawa saja. Belum lagi KKN yang merajalela. Contohnya seperti kasus Pertamina yang saat ini tidak diadili. Emang kasus Pertamina seperti apa? Dan akhirnya pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter lagi. Ya paling enggak tingkat inflasinya masih 60% dibanding tahun 1960-an sampai 500%. Aduh. Tetap saja itu tinggi, dan karena ini juga Soeharto harus turun dari kursi kepresidenannya. Terus gimana dong? Kok malah jadi part 2 sih? Ya gitu deh, Soeharto lengser dan itu menandakan berakhirnya Orde Baru dan awal dari periode transisi menuju pemerintahan Habibie. Selama masa transisi ini,
Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, termasuk penyesuaian terhadap sistem politik dan ekonomi yang telah lama berjalan di bawah pemerintahan Soeharto. Meskipun demikian, peralihan kekuasaan ini juga membuka jalur bagi adanya reformasi ekonomi dan politik yang menjadi ciri khas dari era pemerintahan Habibie dan periode selanjutnya di Indonesia. Nah, sekarang ngerti kan, Dal? Aduh.